يا أرحم المسلمين واغفر لي كل ذنوب واسترني كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحبه والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah hidayah, taufik, inayah, keafiatan kepada kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di kesempatan di waktu yang penuh dengan rahmat dan barakah ini. Sama-sama kita duduk dengan niat bertafakuh fiddin, berniat duduk di majlis ilmu sebagaimana niatnya para salafun salih, sebagaimana yang diniatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diniatkan oleh para sahabat, para tabi'in dan semua niat-niat yang baik. Mudah-mudahan kita sahabataan dikumpulkan bersama orang-orang salih dan dibangkitkan bersama para syuhada, para ulama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kemarin sudah menuntaskan sebagian besar walaupun kada berurutan juga, cuma sebagian besar sudah kita menghatamakan daripada kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, dari mana itu isinya tentang kita bahas sudah tentang kemuliaan-kemuliaan khususiyat keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya indah kita mendalami kitab tersebut kita dapat menjadi lebih percaya diri kita nih, lebih bangga, lebih mensyukuri di mana Allah jadikan kita ini sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya betapa besarnya, betapa banyaknya kemuliaan nikmat kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memulai lagi dalam hal ini ulun hendak membacakan daripada karya Al-Imam Syarafuddin Yahya ibn Syaraf Muhyiddin Syekh Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Imam Nawawi ada menyusun sebuah kitab, beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam kitab tersebut. Nah, yang mana hal ini dasarnya sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Imam Ali ibni Abi Thalib, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan sahabat Mu'adz ibni Jabal, diriwayatkan oleh Abi Darda, Ibni Umar, Ibni Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Dari mereka semua dari jalur-jalur yang banyak dan periwayatan yang berbeda-beda, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang daripada umatku ini dia dapat menghimpunkan, mengumpulkan, di antara maknanya menghafali. Nah, dalam hal ini kita mempelajari, mengkaji kita juga 40 hadis daripada perkara agamanya, maka apa yang akan didapatkan? Kata Rasul SAW, Allah akan bangkitkan orang tersebut pada hari kiamat bersama kumpulan orang-orang fuqaha, para ulama dan para ulama, fuqaha dan para ulama, ahli fiqih dan para ulama. Dalam riwayat lain, Allah bangkitkan orang tersebut dalam keadaan faqihan aliman, keadaannya sebagai orang yang ahli fiqih dan orang yang alim. Walaupun kita mungkin di dunia kada sempat menjadi orang alim itu, kada sempat menjadi orang yang faqih itu, tapi karena kita mengkaji kita, engkau menghafali, mengingat, kau menyampaikan pulang lawan keluarga kita, anak kita, kerabat kita, orang terdekat kita, maka akan dibangkitkan karena hari kiamat dalam keadaan alim dan faqih. Dalam riwayat yang lain juga, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kata Rasul, aku nanti pada hari kiamat bagi orang tersebut yang mempelajari, yang mengkaji, yang menghafali 40 hadis itu, kata Rasul, aku nanti hari kiamat akan menjadi syafi'an, pemberi syafaatnya, menjadi syahid dan menjadi saksi untuknya kaina. Maka hari kiamat itu yang paling kita harapkan itu ya syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu ikhtiar kita, langkah bentuk ikhtiar kita, usaha kita. Mudah-mudahan kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, memahami, kita sama-sama mempelajari. Mudah-mudahan karena kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dipersilahkan masuk ke surga itu melalui pintu yang ia kehendaki. Nah, ini hafal Bang juga. 40 hadis hafal. Kau haja ya Kak. Kadang menghafalin nang ribuan, kadang 40 haja. Nah, syukur-syukur kau mengamalkannya pulang ya Kak. Nah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama banyak, di antaranya Imam Nawawi, yang dimana karangan beliau lah yang paling terkenal, paling masyhur di kalangan kaum muslimin, yang mengumpulkan 40 hadis itu. Banyak para ulama yang lain juga, di antaranya Imam Abdullah Ibnul Mubarak, Muhammad Ibnu Aslam At-Tusi, Al-Alimu Ar-Rabbani, kemudian Imam Hasan Ibnu Sufyan An-Nasai, dan banyak lagi para ulama lainnya. Nah, termasuk Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi di kitab menyambatnya. Ini ada adik Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, lain pulang itu. Bila Syekh Nawawi itu orang Indonesia, Al-Jawi, Al-Bantani, orang Banten. Tapi kalau Imam Nawawi ini ngasidin Yahya ibn Syaraf, itu orang Arab di kita, lain orang kita, daerah Nawa. Nah, jadi ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi, sama-sama orang alim juga. Tentulah levelnya berbeda, lain levelnya. Nah, Imam Nawawi jauh di atas. Syekh Nawawi orang alim besar juga dari Indonesia. Banyak mengarang kitab-kitab juga yang dipelajari oleh kaum muslimin, baik di pesantren ataupun di majelis-majelis ta'lim. Nah, oleh karena itulah Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ini untuk seyogianya kita bisa mempelajarinya,
memahaminya sama-sama kita sabarkan. Kemudian hadis yang pertama dari kitab ini bahwasanya diriwayatkan dari Amirul Mukminin Bisanadil Muttasil ilmi Hafiz Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang pertama bersumber dari Amirul Mukminin, sahabat Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab. Jadi sidin bisi kunyah Abi Hafs ngaran sidin Umar. Mungkin sudah masyhur di telinga kita, sahabat Sayyidina Umar, manusia paling mulia nomor 2 setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat sekaligus khalifah yang kedua memintuhanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menikah dengan anak Sayyidina Umar, Siti Hafsah. Nah, kata beliau, aku sungguh telah mendengar, kata Sayyidina Umar nih, mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertutur sabda. Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Kata para ulama maknanya itu ai innama tasihul a'malu binniyat. Sahnya suatu amal perbuatan itu dengan niat. Kata para ulama dalam kitab Fathul Mubin, syarah daripada Al-Arba'in, di situ disebutkan bahkan semua urusan agama kita ini berkaitan lawan niat. Semuanya sembahyang kita ya kah? Kada sah kita kada berniat. Puasa kita kada sah kada berniat. Haji, umrah kah? Napanya lagi semuanya perlu kepada niat. Maka niat menjadi pondasi utama dalam ibadah kita. Wudu kita kah berniat. Niat yang membedakan kita berwudu kah atau sekedar membasuh muka aja kah, membersih muka. Sama juga bertamuas juga. Nah, ini kada. Tapi dengan niat air itu berubahnya. Kada sekedar membasuh muka, tapi dapat menggugurkan, menghapuskan, meluluh lantahkan dosa-dosa yang ada di anggota tubuh kita. Tatkala kita mengambil banyu sampai ke dahi sengaja keburu mengangkat hadis kecil lillahi ta'ala. Itu banyu itu yang menetes itu berubah menjadi air yang mampu menggugurkan dosa-dosa halus kita, dosa-dosa kecil kita. Nah, jadi andaknya niat ketika berwudu itu tatkala air itu sudah menyentuh pertama kali ke wajah kita. Itu letaknya niat dalam hati. Dalam hati. Mun sembahyang niat kita di mana? Tatkala kita mengangkat takbiratul ihram. Allah sengaja sembahyang pada subuh 2 rakaat mengikut imam lillahi taala. Di situ letak kita niat ketika sembahyang. Jadi kata Rasul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja adapun tiap-tiap seseorang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Bahkan ibadah sekalipun kalau niatnya kada tepat atau salah bisa menjadi azab untuk dia, bukan pahala yang didapatkan. Ya kah? Orang sembahyang tapi niatnya hendak supaya dilihati orang, supaya dipuji orang, supaya dianggap orang yang soleh misalnya. Nah, luput niatnya. Oleh karena itu sembahyang sunnah itu dianjurkan lebih afdalnya itu di rumah kita menggawinya. Di rumah karena itu lebih aman, lebih terjaga daripada penyakit riya atau sum'ah. Mun di rumah kada dendam melihat siapa anak kita unting di kita. Nah, di rumah sudah menggawi sembahyang sunat.
Itu afdolnya. Namun dilanggar boleh-boleh saja, bagus-bagus saja juga. Karena ada masalah sebenarnya. Cuma kita perlu lagi menekankan hati kita supaya kada niat yang salah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dahulu hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka bagi dia akan mendapatkan janji yang telah Allah janjikan dan Rasulnya, berupa ampunan, kemuliaan dan seterusnya. Faman kan hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang tujuan hijrahnya itu karena dunia misalnya, ya kah? Maka dunia juga yang ia dapatkan, ya kah? Sama orang tujuan anak umrah misalnya, tapi tujuannya untuk dunia aja. Saya hanya berdagang aja, ada niat yang lain, ya kah? Murni hanya berdagang ke tanah haram sana. Nah, maka itu aja yang didapatkan karena mendapatkan pahala sebagai ibadah umrahnya. Walaupunnya umrah juga. Nah, ini niatnya salah. Bukan berarti kada boleh. Mau hendak juga niatnya ibadah itu nomor satu. Di bawahnya hanya umpatannya aja lagi, ikutannya aja lagi. Tapi yang pertama dahulu ibadah kita ke sana itu. Sama ibadah-ibadah yang lain juga. Ya, aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau dahulu misalnya niatnya karena binian misalnya. Berhijrah itu hendak menikahi seorang perempuan, maka itulah yang akan ia dapatkan juga. Nah, oleh karena itu makanya kata Rasul tadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan, amalnya apa, niatnya apa, maka itulah yang akan ia dapatkan sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, kebanyakan dari para ulama itu menjelaskan bahwasanya perbuatan itu umumnya itu dapat sah apabila niatnya itu benar. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan daripada niat itu dapat an-niyatu tahtamilu ta'adduda bil amalil wahid. Ya kan? Niat itu bisa menjadi banyak dalam satu perbuatan. Gawinya satu tapi niatnya banyak. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu lebih banyak daripada perbuatan, niat itu lebih utama daripada perbuatan amal itu. Sebab satu perbuatan bisa dimasuki berpuluh-puluh niat. Misalnya contoh, kita duduk di majlis seperti ini, di musalla, di masjid. Duduknya itu shouting aja gawianya, duduk, bermodal duduk aja. Mendengarkan orang mengaji, membaca hadis, membaca Al-Quran. Tapi duduknya kita yang sabuting duduk aja itu dapat kita pasang niat yang beragam. Pertama, kita bisa memasang niat i'tikaf. Dapat dah pahala i'tikaf sabuting sudah. Sengaja ku i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Boleh di tempat seperti ini, musalla pun boleh beriktikaf. Karena para ulama menyebutkan masih dalam mazhab yang empat, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan boleh beriktikaf. Walaupun bukan masjid yang dilakukan di situ salat Jumat. Tapi di situ masjid yang tuqamu fihi khamsu shalawat. Masjid yang didirikan di situ 5 sembahyang. Di sini kan kita lakukan subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyanya. Nah, maka boleh beriktikaf di tempat seperti ini. Musalla ini boleh. Maka kita bila masuk disunahkan juga tahiyatul masjid. Bilanya kada sawat, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Niat i'tikaf boleh. Berpahala. Jadi satu, kita bisa mendapatkan niat pahala berupa i'tikaf, sabuting sudah. Gawiannya sabuting aja tadi, duduk aja. Yang kedua apa? Bisa kita niatkan lagi intidharus shalah. Menunggu waktu sembahyang. Itu pahala juga. Duduk imam maghrib mendengarkan kajian, niatnya selain i'tikaf juga menghadangi waktu isya, ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang kayak jihad juga. Fadzalikumur ribat, seperti orang yang berpatroli di saat jihad fisabilillah. Di antaranya ibadahnya apa itu? Intidharus shalah, menghadangi waktu sembahyang.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi kita bisa niatkan imaratul masajid. Jika kita apa? Memakmurkan masjid-masjid. Yakah? Yang disebutkan fa innaha min taqwal qulub. Jadi bila kita duduk di sini kita niat memakmurkan masjid, ibadah pulang. 3 sudah. Iktikaf iya, intidharus shalah iya, menghadang sembahyang iya jadi kita. Yang ketiga pulang memakmurkan masjid iya, ibadah pulang 3 buting sudah. Dengan 3 niat. Yang keempat apa? Hifdzul jawarih anil maksiyah. Kita niatkan menjaga seluruh anggota tubuh kita itu daripada kemaksiatan. Daripada segala kemaksiatan. Karena diamnya kita di masjid seperti ini, di musala seperti ini, terpelihara, terjaga mata kita. Ya kah? Telinga kita daripada yang diharamkan Allah. Bahkan dapat pahala 4 sudah tadi. Nah, oleh karena itu bila kita dalam beribadah itu niatkan tadi, yang banyak niat yang baik-baik. Anak kadang alih guru-guru itu melajari sengajaku berniat sebagaimana yang diniatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengajaku berniat sebagaimana yang diniatkan para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh terdahulu dengan semua niat-niat yang baik. Nah, itu gimam sudah. Kebataan dapat. Nah, kita ngalih-ngalih ya kalau menghafalin yang 4 tadi, niatakan tadi sebagaimana yang diniatkan Rasul, para sahabat, para tabi'in dan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Nah, niatakan angka itu insyaallah kita termasuk dalam niat-niat yang banyak, yang baik-baik yang diniatkan orang-orang terdahulu itu. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat apa? Niyatul mu'min ablaghu min amalihi. Wa niyatul fajir syarrun min amalihi. Ya kah? Orang yang beriman kepada Allah, ya, nya hidup selama 60 tahun. Seumpamanya hidup selama 60 tahun di dunia ini. Kemudian dia dalam 60 tahun itu taat kepada Allah, bakti kepada Allah. Tapi ketika di akhirat ia mendapatkan balasan masuk surga itu selama-lamanya. Padahal ibadahnya 60 tahun, hidupnya 60 tahun, bisa kurang. Tapi bila masuk surga selama-lamanya. Kenapa? Nah, kata ulama, karena hakikatnya niatnya itu dia ketika di dunia itu memang berniat taat selama-lamanya juga. Tapi karena memang Tuhan beri jatah 60 tahun, selesai, maka ketika di surga, ia masuk surga itu selama-lamanya juga. Sebaliknya, orang yang kafir, ketika di dunia yang ada beriman sampai akhir hayatnya, naudzubillah min dzalik. 60 tahun usianya, selama 60 tahun itu kada pernah beriman, menyembah berhala, menyembah matahari dan sebagainya. Ketika di neraka, di akhirat masuk neraka, selama-lamanya masuk neraka. Kenapa? Kata para ulama, karena niatnya juga. Yang ketika di dunia juga memang berniat anak kafir, anak kada beriman selama-lamanya. Oleh karena itu dia di neraka karena selama-lamanya. Nah, oleh karena itu kata para ulama dalam riwayat Rasulullah SAW, niatul mukmin ablaghu min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih sampai daripada amalnya. Baik amal 60 tahun, tapi masuk surganya selama-lamanya. Ya, orang kafir yang kada berimannya 60 tahun, tapi masuk nerakanya juga selama-lamanya. Oleh karena itu niatul fajir syarrun, lebih buruk daripada gawiannya. Nah, oleh karena itu niat menjadi pondasi utama kita dalam beribadah kita. Bahkan sudah pernah kita ceritakan beberapa kali kayak orang yang bertaubat itu hanya berniat, orang yang saleh dan orang yang fajir berdua berading ya kah? Kakaknya ini orang saleh, awalnya orang saleh. Adiknya ini pendosa di bawahnya, hidup di 2 lantai. Yang kakak di atas, yang adik di bawah. Lawa sudah jadi orang saleh, termasuk bisikan syaitan dan terpengaruh si kakak ini. Coba ikam sekali-kali ikam bermaksiat, jadi syaitan, jadi iblis nih. Ikam yang mana bertobat, ikam begitu, kau haji pulang berbuling ikam. Akhirnya diiyakan oleh si kakak yang ahli ibadah ini. Akhirnya tak iyakan turun ke bawah anak
menggawi dosa. Yang ading juga saat itu mendapatkan hidayah taufik Allah, lawas dari ikam jadi orang pendosa. Saatnya ikam berubah, diiyakan pulang, naik ke atas. Tiba-tiba yang kakak turun, yang ading naik, tarumpak pas meninggal berdua. Yang kakak mati dalam keadaan hendak membuat dosa. Sudah dihitung mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ading walaupun belum sampai ke tempat yang baik, cuma ia sudah berniat hendak menjadi orang yang baik, maka ditetapkan menjadi orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, oleh karena itu niat itu sangat penting. Jangan pernah ada terbesit niat yang ada baik di hati kita. Walaupun itu bisa terjadi dan pasti cuah di hati kita nih, pasti sudah. Tapi oleh karena itu ada hadis yang lain mengatakan selama niat itu masih di hati, belum sawat tagawi dimaafkan. Dalam catatan kada terus menerus. Walam yusir, kada meneruskan kita. Mama ada niat tuh kada baik ikamna. Ini langsung kita tepis. Oh kada boleh itu. Oh ikam dapat ini, nah ikam ini niat kada baik, langsung kita tepis. Karena memang kadanya bersih terus penghati kita ini, mesti ada bisikan syaitan ini. Oleh karena itu kita disuruh banyak berzikir itu supaya membersihi hati kita. Nah, karena itu iblis itu pasti membersihkan hati kita. Tapi kadang-kadang kita tahu sudah ilmunya, kita tepis niat-niat yang kada baik di hati kita itu. Jangan kita pelihara. Oh kalau bang kan di hati juga aja, belum digawi aja, kada berdosa. Kalau itu kada berdosa itu kalau kita kada terus menerus. Kalau yang dipendam terus di hati dipendam terus, handap banget kabila pun tagawi. Cuma kada sudah tagawi, sudah dianggap dosa sudah. Kalau terus menerus. Nah, itu penjelasan daripada hadis yang pertama ini tentang masalah niat. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang hadis yang kedua. Mudah-mudahan satu buah hadis ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah untuk kita sebertaan, dan mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita tergolong dengan mengkaji hadis ini, 40 hadis ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan pada hari kiamat itu, dibangkitkan bersama orang-orang saleh, para ulama dan para fuqaha bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga kita sebertaan, sanak famili kita, seluruh umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, minta maaf banyak-banyak, salah khilaf mohon maaf, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.